Orang yang berani mengatakan bahwa politisasi bansos sebelum pemilu itu bukan bagian dari tidak netralnya penyelenggara negara, ada orang-orang yang bodoh, Bang. Jadi bagi saya rezim yang baru terpilih ini sepertinya tidak akan jauh berbeda. Jadi kalau selama ini mengagung-agungkan tagline keberlanjutan, sepertinya pembungkamannya akan berlanjut, korupsinya akan berlanjut, nepotismenya akan berlanjut, kemiskinan strukturalnya akan berlanjut, dan yang paling parah, perusakan konstitusinya pun mungkin akan berlanjut karena selama proses rangkaian kampanye pemilu itu sudah terlaksana dengan masif, Pak. Dan itu kita dipertontonkan secara kasat mata ya. Secara kasat mata dan tanpa malu-malu. Tanpa malu-malu. Sekarang yang aku mau tanya nih sama Bu Melki, sebagai anak muda, apakah Gibran itu mencerminkan atau merepresentasikan anak muda yang sesungguhnya? Saya tuh berkali-kali sampaikan, Bang, di semua kesempatan bahwa kalau ada yang bilang bahwa Gibran Rakabuming Raka itu mewakili, merepresentasikan anak muda, saya orang paling pertama yang bilang itu enggak gitu. Dan bahkan sangat jauh dari representasi anak muda yang kita inginkan. Anak muda itu bukan sekedar anak pejabat, bukan sekedar anak bisnismen, bukan sekedar anak pengusaha dan anak politisi, apalagi anak presiden. Anak pengusaha itu anak petani di kampung-kampung, anak nelayan di tiap pesisir, anak buruh yang tiap hari orang tuanya balik malam kerja demi mendapatkan gaji yang tidak seberapa. Dan orang-orang yang terakhir saya ucapkan tadi itu sangat bergantung kepada negara, hukum, konstitusi, dan hak asasi manusia untuk melangsungkan hidupnya gitu. Jadi anak muda itu harusnya direpresentasikan oleh orang-orang yang setiap harinya menggunakan usahanya sendiri untuk mengubah keadaan tanpa mengubah konstitusi, tanpa mengacak-ngacak hukum, tanpa mengacak-ngacak konsepsi kenegaraan yang baik gitu. Jadi kalau dia adalah anak muda tapi dia kemudian ingin mendapatkan kekuasaan, melanjutkan ayahnya dengan merusak konstitusi, dengan melecehkan konsepsi hukum kita, dengan merusak demokrasi, dia bukan representasi anak muda, dia representasi anak presiden, Bang. Ini milenial nih, Gen Z ya. Jadi Gen Z itu memakai apa tadi? Second account. Jadi Gibran ini second account. Second accountnya Jokowi ini. Second account ya. Saya ini kan sering buka TikTok, Bang. Jadi kalau di TikTok itu ada beberapa komentar orang-orang bahwa wah ini hak angket di DPR, wah ini proses gugatan di MK ini cuma akal-akalan orang yang kalah. Jadi kalau bahkan Gibran sendiri yang menyampaikan bahwa ini mau digugat sampai kapan, sampai calon yang kalah itu jadi menang gitu. Ini kan ada kesalahan berpikir gitu. Jadi bagi saya proses yang hari ini terjadi di DPR, seandainya nanti ada hak angket, dan di MK hari ini dengan gugatan-gugatan yang dilayangkan 01 ataupun 03 itu tidak boleh kita pandang sebagai upaya yang dilakukan, upaya lanjutan orang-orang yang kalah. Justru hak angket di DPR dan gugatan di MK ini harus kita pandang sebagai prosedur hukum yang sah dan konstitusional untuk memperjuangkan hak setiap calon dan suara masyarakat yang mereka tampung. Gitu. Jadi ini kan seringkali jadi ini, Bang ya, seringkali jadi hal yang unik di Indonesia kita gitu, bahwa setiap partai itu berebut mendapatkan suara masyarakat. Makin tinggi persenan suaranya di perhitungan, dia akan semakin bangga. Dan semakin banyak mereka menyumbang suara untuk calon presiden yang partai mereka usung, mereka semakin bangga gitu. Harusnya tiap partai dan setiap calon legislatif di DPR dari partai tersebut, ketika mereka kemudian sedang berkampanye, mereka memperjuangkan suara yang mereka kampanyekan itu sampai titik akhir. Di DPR dengan hak angket gitu kan, di MK dengan gugatan di MK gitu. Jadi jangan sampai suara-suara yang mereka dapatkan dengan kampanye-kampanye selama ini menambah lumbung suara mereka di persentase suara, itu hanya jadi bergain untuk masuk ke dalam kekuasaan gitu. Jadi bagi saya hak angket itu tidak sekedar penting untuk kemudian membuktikan ada indikasi kecurangan atau tidak. Itu penting bagi masyarakat juga untuk melihat partai politik mana yang betul-betul serius mengkampanyekan suaranya selama ini, mengkampanyekan calonnya selama ini, partai mana yang betul-betul serius memperjuangkan suara masyarakatnya sampai akhir gitu. Di hak angket itu lebih bisa kita nilai gitu. Jadi hak angket ini bukan upaya lanjutan orang-orang yang kalah, tapi ini adalah koridor yang paling sah dan konstitusional untuk kita menilai apakah betul-betul ada kecurangan gitu. Dan ada kekosongan hukum kayaknya, Bang. Banyak kuasa hukum 02 yang isinya pengacara-pengacara seleb gitu kan. Gitu kan. Orang-orang ini kan kemudian berkali-kali menyampaikan di TV bahwa saya melihat ini adalah gugatan yang paling mengambang karena yang digugat pemilu tapi yang diomongin bansos kalau sama macam gitu. Justru harusnya mereka sebagai pengacara kondang sadar bahwa kita ini memang punya kekosongan hukum. Orang yang berani mengatakan bahwa politisasi bansos sebelum pemilu itu bukan bagian dari tidak netralnya penyelenggara negara, ada orang-orang yang bodoh, Bang. Karena semua orang tahu Presiden Jokowi itu berkantor di Jawa Tengah selama 2 minggu sebelum pemilu gitu. Semua orang tahu bahwa bansos itu disediakan untuk orang-orang di tempat-tempat yang mungkin saja belum memilih Prabowo dan Gibran, sehingga ketika mereka mendapatkan bansos ini uang Jokowi,
dikampanyekan salam oleh dari Pak partai Jokowi. politik, dibilang ini adalah bansos, ini berasnya Jokowi, bantuan dari Jokowi, sehingga mereka punya tendensi untuk memilih Presiden Jokowi. Kan ini simpel kan sebenarnya gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang berani bilang bahwa politisasi bansos itu bukan bagian dari tidak netralnya penyelenggara negara dalam pemilu, itu orang-orang bodoh gitu. Dan ini kan kekosongan hukum. Jadi kita tuh seringkali menganggap kecurangan pemilu itu hanya salah coblos di hari H, penggelembungan suara habis nyoblos dan lain sebagainya. Sepertinya kita butuh peraturan baru untuk menjelaskan bahwa politisasi bansos, tidak netralnya aparat negara, pemasangan alat-alat peraga kampanye oleh aparat negara katanya gitu, tidak dibolehkannya izin calon-calon tertentu, itu pun adalah pelanggaran pemilu dan harus diusut, entah itu di DPR ataupun di MK gitu Pak.